Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar gimana caranya menggunakan makro secara sederhana ya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman lihat di sheet Excel yang saya punya ini, kita udah punya data pegawai, lalu di bawahnya ini adalah hasil dari update data pegawainya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, saya lagi isi data pegawai dengan nama Dulcay, dengan alamat di Jalan Mangga 5, nomor teleponnya ini, dan alamat emailnya adalah dulcay@gmail.com. Nah, sekarang kalau misalnya saya klik update, nah, secara otomatis nama si Lurcay ini akan muncul pada database pegawai kita ya. Nah, gimana caranya? Yuk kita langsung aja ya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi kita sekarang bakal ngebuat yang namanya file latihan baru ya. Ini saya bikin aja new sheet-nya di sini. Saya ganti namanya jadi latihan makro ya. Oke, di sini udah jadi latihan makro. Nah, terus teman-teman ini kita hilangin dulu ya grid line-nya. Kita pilih view. Lalu nanti di sini teman-teman tinggal uncheck aja grid line-nya. Nah, jadi enak ya dilihatnya. Terus untuk data-datanya kita copy paste aja teman-teman dari sini ya. Jadi ini kita copy ya, Ctrl C di sini. Lalu masukin aja di sini Ctrl V ya kayak gitu. Oh, nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kayak gini teman-teman, saya biasanya saya delete dulu ya. Nih, kita ini aja deh yang paling gampang ya. Ini kita bikin move or copy gitu ya kalau bener-bener sama, create copy, move to NN kayak gini. Oke, namanya latihan makro. Nah, ini jadi lebih enak kayak gitu teman-teman ya. Jadi semuanya di sini udah sama. Nah, ini yang untuk data update-nya kita delete dulu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini kan kita udah punya formnya sama database pegawainya ya. Nah, ini sebetulnya gampang banget kalau misalnya untuk makro yang sederhana ini ya. Teman-teman harus munculin yang namanya tab developer dulu kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana cara munculin tab developernya ini kalau misalnya ternyata di Excelnya teman-teman tuh belum ada. Caranya gampang banget, tinggal teman-teman klik aja sembarang di sini ya. Di menu bar ya, saya bilangnya menu bar di sini, klik kanan, lalu di sini ada customize the ribbon kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya yang belum ada pasti modelnya kayak gini nih. Ini developernya saya hilangin dulu, kita klik OK. Nah, di sini kan kosong ya teman-teman, nggak ada developernya ya. Jadi caranya tadi gampang, tinggal teman-teman pilih aja di sini di menu barnya, klik kanan, lalu customize the ribbon. Nah, lalu cek nih developernya, lalu kita klik OK. Nah, muncullah sekarang tab developernya kayak gitu ya. Karena tab developernya sudah muncul, maka kita bisa menggunakan yang namanya makro. Jadi kita klik di sini di developernya, lalu kita pilih record makro nih teman-teman nih, ya. Nah, sekarang kita pilih record makro ya. Atau saya isi data pegawainya dulu deh, biar nanti teman-teman bisa lebih paham gimana cara penggunaan record makronya. Jadi di sini kita anggap aja kita punya pegawai baru namanya Elcai. Lalu misalnya alamatnya di Jalan Mangga 6 ya, kayak gini ya. Lalu nomor teleponnya ini kita kasih lagi ya. Tanda quote-nya 08 misalnya 97889900. Alamat emailnya elcai@gmail.com ya. Nah, terus baru deh ini kita jalanin yang namanya record makronya ya. Jadi record makro itu sebetulnya simpelnya kayak gini teman-teman. Si Excel itu mencoba merekam apa yang kita lakukan. Contohnya kayak gini ya. Ini saya klik ya record makro. Oke, kita pilih misalnya namanya tadi update ya. Update. Lalu shortcutnya Ctrl U aja ya gini ya. Lalu kita pilih oke. Nah, terus udah nih teman-teman. Tadi kan record makro, sekarang stop recording ya. Nah, sekarang kita tinggal ngejalanin apa yang kita mau. Tadi kan kita udah isi nama pegawainya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita kan mau untuk masukin data pegawai yang ada di formnya ini masuk ke datasetnya ini ya. Jadi caranya kita tinggal pilih di sini ya teman-teman ya, di baris nomor 9, kita klik kanan insert kayak gitu ya. Nah, ini kita copy paste aja kan. Ini kita pilih semua yang ada di sini, kita kasih Ctrl C ya, atau misalnya teman-teman mau copy, pilih di sini ya, apa namanya, Ctrl kanan copy. Ini kayak gini boleh juga sama aja. Nah, terus habis itu kita paste. Paste-nya pilih yang di sini teman-teman, menu home, paste, lalu pilih transpose yang ada di sini. Nah, oke ya. Jadi namanya yang tadi udah kita copy sekarang masuk ke sini ya. Lalu kita pilih ke tab developer lagi ya. Nah, nanti di sini kita delete. Lalu kita stop recording kayak gitu ya.
Nah, udah gitu doang selesai teman-teman. Gampang kan ya? Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa munculin tadi di sini kayak semacam tombol update-nya kayak gitu ya. Nah, caranya gampang lagi teman-teman ya. Ini tadi kan kita udah belajar cara menggunakan record makro. Sekarang kita masukin yang namanya button. Teman-teman masuk ke menu developer sama kayak tadi, tapi sekarang teman-teman pilih yang insert control ini ya. Nah, ini kita klik di sini, pilih yang ini teman-teman, button. Jangan yang ini ya teman-teman ya. Ini command button. Jadi nanti ini kan sama ya bentuknya ya. Cuma apa namanya nanti fungsinya sangat beda. Jadi pilihnya di form control ini, klik button di sini. Nah, ini kita gambar ya. Ini serapinya teman-teman aja ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah isi untuk makronya namanya update ya. Kita klik di sini update, lalu kita klik OK. Nah, ini namanya masih button 2 nih teman-teman. Jadi kita bisa eh, rubah namanya misalnya tadi update ya kayak gitu ya. Update kayak gini. Nah, udah ya. Nah, jadi ini teman-teman, sekarang kalau misalnya nih, saya coba lagi ya, namanya sekarang Full Chai. Oke, alamatnya di Jalan Mangga 7 misalnya. Nomor teleponnya 08765432 misalnya kayak gitu ya, 321. Lalu alamat emailnya misalnya fullchai@gmail.com. Oke, lalu nanti kita update di sini. Nah, muncul ya teman-teman ya, Fullchai di sini. Jadi gitu teman-teman caranya. Intinya adalah ketika kita mau menggunakan makro, teman-teman jangan lupa aktifkan dulu tombol developernya ya. Kalau misalnya belum ada tadi caranya kita klik kanan di menu bar yang ada di sini, lalu pilih customize the ribbon ya. Nah, lalu teman-teman nanti cek di sini developernya. Oke. Lalu teman-teman record dulu ya. Jadi apa yang nanti teman-teman mau lakukan di record, setelah itu baru nanti munculkan untuk buttonnya kayak gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman kalau misalnya untuk yang record makro sederhananya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau bertanya lebih jauh terkait penggunaan makronya kayak gitu ya, ataupun terkait dengan cara menggunakan developernya, itu teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar ya, gitu teman-teman ya. Atau kalau misalnya teman-teman punya saran ataupun misalnya komentar kayak gitu ya, ataupun nanti misalnya teman-teman, waduh saya masih belum paham masalah Excel yang terkait misalnya fungsi if nih, itu teman-teman boleh nanti request aja di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Bye.